Halo semuanya, kembali saya bernama Fajar. Nah, hari ini akan menjelaskan tentang jenis-jenis serangan siber atau cyber attack ya. Yang dibahas dalam pembahasan kali ini ada 3, yaitu apa itu serangan siber, jenisnya, dan cara mencegahnya. Simple. Yang pertama mungkin definisi dulu ya. Kalau menurut NordVPN, serangan siber atau cyber attack adalah serangan berbahaya yang dilakukan oleh individu, kelompok atau organisasi maupun negara. Pihak-pihak ini menyasar sistem informasi, perangkat komputer, jaringan, infrastruktur, atau perangkat pribadi yang biasanya bersumber anonim. Tujuannya adalah mencuri, mengubah, merugikan, bahkan menghancurkan target yang telah ditentukan dengan cara meretas. Mungkin untuk lebih detail, yang akan dirubah ini bisa sistem dari suatu perusahaan atau pribadi, ataupun data pribadi atau data privasi atau data rahasia dari sistem ataupun perusahaan tersebut yang tentunya sangat berbahaya jika sampai jatuh di tangan yang salah. Mungkin itu untuk definisinya secara general. Nah, untuk jenis-jenis cyber attack, yang pertama ada phishing, yang tujuan untuk mendapatkan informasi penting pribadi seorang lewat attachment pada email. Dalam attachment ini ada malware yang berbahaya dan dapat mencuri data tersebut. Jadi jika kita misalkan dapat email anonimus ataupun email yang kita tidak kenal, itu jangan kita buka karena bisa saja di dalamnya itu ada malware ataupun semacam aplikasi gitu yang kita tidak tahu. Tapi saat kita klik itu dia tiba-tiba menginstalkan dirinya ke aplikasi kita dan aplikasi kita bisa terserang serangan siber ini. Yang kedua adalah malware atau malicious software. Yang ini berupa aplikasi yang dapat mengambil alih perangkat Anda, sehingga pihak lain dapat mengambil data dari perangkat Anda. Nah, seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa malware ini bukan suatu software atau aplikasi yang tugasnya itu untuk mengambil data kita dengan cara menginstalkan diri dia sendiri dalam komputer atau PC kita. Nah, saat dia sudah menginstalkan dirinya di dalam, dia bisa merusak data-data kita, ataupun bisa dikendalikan oleh dari pihak ketiga untuk mengambil data atau mencuri data rahasia kita. Mungkin ini ada lagi yang sempat booming waktu itu di Indonesia, yaitu ransomware. Dia sejenis malware juga, tapi dia cara kerjanya dia akan menghapus data korban jika tidak dibayarkan tebusannya, sesuai dengan namanya ransom. Nah, ini bisa terinstall lewat virus seperti Trojan. Seperti disebutkan sebelumnya lagi bahwa malware jenis ini tuh dia akan mengambil atau istilahnya menahan data pribadi orang atau data pribadi atau data rahasia perusahaan. Dan juga kita tidak membayar satu tebusan, maka data tersebut mereka hilangkan atau maka mereka rusak. Kemudian ada worms, itu sebuah software yang bertindak seperti parasit ya. Dia akan dipergunakan dirinya di komputer Anda atau komputer lain. Hal ini tentunya mengganggu aktivitas kita karena sumber daya perangkat Anda akan dipakai worm ini. Jadi dia tuh cara kerja mirip seperti parasit, seperti disebutkan di teks ini. Saat dia sudah menancap di PC atau aplikasi atau komputer Anda, dia akan melipat gandakan dirinya sendiri, sehingga daya ataupun energi dari laptop Anda yang seharusnya bisa digunakan untuk bekerja, untuk Anda bekerja, malah dipakai oleh worms ini, sehingga mengakibatkan Anda mungkin cepat panas atau nge-lag, dan seperti itu. Yang kelima ada draft by attack, itu serangan yang menggunakan atau dia seperti perangkap ya, yang disediakan pihak lain saat Anda mengunjungi website anonim. Setelah Anda tidak sengaja masuk, malware yang ada di web itu akan terasa pada perangkat Anda. Nah, ini yang terjadi misalnya kita ada lihat pop-up of click ads atau suatu iklan di mana akan mendirect atau mengarahkan kita ke suatu website yang tidak jelas. Nah, jika kita mengklik aplikasi atau iklan itu, dia akan tertuju ke suatu website yang dimana di dalamnya sudah tertanam oleh entah malware atau virus. Nah, ini yang disebut dengan drive-by attack. Terus ada lagi Trojan Horse, mungkin yang cukup kenal ya. Itu virus yang berbahaya karena tidak hanya mengambil daya perangkat Anda, biasanya Trojan datang membawa penyakit lainnya seperti malware. Nah, Trojan ini seperti disebutkan dalam definisi ini, yaitu virus yang menyerang kita dan mengambil daya kita. Dia bisa merusak ataupun mengacaukan data kita. Tapi yang berbahaya atau ciri khusus dari Trojan ini, dia itu tidak sendirian. Biasanya dia itu masuk dan membuka seperti jalur untuk virus lain masuk kepada laptop Anda sendiri. Jadi misalkan seperti di
Penjelasan sebelumnya, Trojan bisa saja membawa ransomware ataupun malware-malware yang lebih berbahaya lagi. Kemudian adalah serangan yang namanya SQL injection, yaitu serangan yang tujuan untuk merusak atau mengunjungi database sistem kita. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan celah di kawan kita dan beberapa perintah SQL. Nah, mungkin untuk programmer sudah cukup tahu ya dengan yang namanya SQL ini. Nah, di SQL ini kan biasanya digunakan untuk membuat database ya bahasanya. Nah, dalam pengerjaan atau praktiknya ini, sang penyerang akan menggunakan perintah, misalkan di bagian kolom nama atau umur, dia akan menggunakan perintah SQL, yang dimana jika di enter atau dimasukkan, itu akan menjadi suatu perintah SQL tersendiri yang bisa membuka atau mengizinkan akses kepada orang lain atau pihak lain untuk memasuki database kita, yang tentunya sangat berbahaya. Kemudian ada denial of service atau DDoS, yaitu bertujuan untuk mengganggu traffic sistem kita atau aplikasi kita. Hal ini menyebabkan lag dan mencegah sistem melakukan tugasnya. Ini maksud serangan ini dia menyerang sistem atau traffic kita ya, sehingga jalur traffic padat atau ramai. Jadi misalkan seolah-olah ada 100 orang atau 1000 orang tiba-tiba mengunjungi website kita, padahal asli hanya 1 atau 5 orang. Tapi karena 1 atau 100 orang yang mengunjungi website kita, jadi website kita atau sistem kita yang tidak siap itu seolah-olah kewalahan. Sehingga dayanya yang terbatas juga mengakibatkan dia tidak maksimal bekerja, dan justru pelanggan-pelanggan asli kita atau yang benar-benar membutuhkan sesuatu dari situs kita ini malah terabaikan. Yang terakhir itu serangan brute force, di mana serangan ini bertujuan untuk mengambil informasi pribadi kita. Tapi sesuai dengan namanya, maka mereka maksudnya secara paksa dan manual. Misalkan dia mau masuk ke akun kita, dan untuk masuk ke akun kita, kita adanya password ya. Dan brute force ini dia mencoba satu persatu, misalkan A, B, C, 1, 2, 3, dan seterusnya, sampai pokoknya prosesnya lama sampai tiba-tiba ketemu sesuatu yang pas. Nah, karena sifat dasarnya ini, dia itu emang prosesnya lama, karena dia secara namanya memaksa secara paksa. Setelah kita tahu jenis-jenisnya, mungkin sekarang akan kita bahas cara mencegahnya. Yang pertama, pastikan menggunakan antivirus yang aman dan terpercaya. Tidak lupa untuk selalu update antivirusnya agar siap menghadapi varian virus yang baru. Hal ini penting karena beberapa dari kita mungkin sudah ada antivirus, tapi karena tidak diupdate, maka antivirus ini tidak tahu cara menangani jenis-jenis varian virus yang baru. Dan tentunya hal ini sama saja tidak berguna ya antivirus. Mungkin yang kedua, membuat security system plan yang benar. Hal di dalamnya dapat beberapa aturan yang menjelaskan batas akses seseorang dan apa yang harus dilakukan jika sistem bocor. Nah, security system plan ini bisa didiskusikan dengan mungkin pakar IT dari perusahaan atau security dari cyber security dari perusahaan, di mana bisa dalam bentuk file atau buku, yang dimana di dalam menjelaskan step-step yang harus kita lakukan, misalnya untuk mengamankan data kita, ataupun jika terjadi kebocoran data dan seterusnya. Pokoknya safety plan istilahnya, ataupun rencana keamanan apa yang harus kita lakukan jika suatu saat data kita terjadi kesalahan seperti itu. Yang ketiga, backup data penting secara rutin. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan menyimpan file di cloud atau di external drive. Backup ini penting ya, karena kita tidak tahu kapan data kita, urusan kita akan diserang oleh cyber attack. Nah, worst case-nya terjadi, data kita hapus, kita masih ada backup atau kita menyimpan kopian dari file kita, sehingga kita masih bisa menjalankan pekerjaan kita secara aman ya, dan tidak perlu melakukannya dari awal lagi. Yang keempat, jangan asal mengunjungi website tidak jelas dan jangan buka file atau email mencurigakan. Seperti tadi disebutkan, ada drive by attack dan ada phishing. Hal ini tentunya dapat dicegah serangan-serangan itu jika kita tidak mengunjungi website-website asing ataupun membuka file atau email yang mencurigakan. Dan yang terakhir, pastikan setiap karyawan atau orang yang menggunakan sistem diberi pengetahuan cyber agar terhindar dari faktor human error. Karena beberapa real life case-nya itu justru orang-orang dari perusahaan kita sendiri yang secara tidak langsung itu melanggar aturannya. Misalkan mereka tiba-tiba mengakses file rahasia padahal mereka tidak boleh, atau mereka tidak diizinkan, ataupun mereka mengakses file perusahaan menggunakan email pribadi bukan email perusahaan. Nah, hal itu yang tentunya berbahaya ya, dan efeknya bisa panjang. Dan jika setiap karyawan tahu prosedur dari cyber security ini, mereka bisa mengurangi faktor human error itu.
Sekian dari pembahasan materi hari ini. Semoga membantu dan terima kasih.